Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam seri pembelajaran terkait dengan kuliah administrasi server bersama saya Prabowo Budi Utomo. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Network Attached Storage atau NAS. NAS ini pernah kita singgung pada bahasan sebelumnya tentang salah satu tipe server, di mana NAS ini dia merupakan bagian dari jenis file server, di mana NAS nanti akan memiliki fungsi-fungsi untuk manajemen file seperti upload, download, edit, dan sebagainya. Oke, kita mulai saja, langsung masuk ke materinya. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang konsep Network Attached Storage. Sebelum nanti kita akan praktikum untuk membuat NAS menggunakan komputer PC yang kita miliki, dengan dua pokok bahasan utama hari ini, yaitu tentang konsep NAS dan juga konfigurasi NAS. Pada pembelajaran kali ini saya hanya membahas terkait dengan konsep NAS-nya atau konsep Network Attached Storage. Untuk konfigurasinya akan kita praktekkan secara terpisah nanti. Oke, NAS secara gambarannya adalah seperti ini. Walaupun polanya nanti pada beberapa konfigurasi atau beberapa simulasi jaringan dia akan berbeda. NAS merupakan sebuah network attached storage atau sebuah penyimpanan yang dia terkoneksi di dalam sebuah jaringan. Maka di sini dia terkoneksi ke switch di sini, yang dia difungsikan untuk manajemen file. Manajemen file yang dilakukan oleh klien maupun server. Jadi file-file yang disimpan di dalam transaksi antara server ataupun klien itu bisa dipindahkan atau dialirkan ke dalam sebuah NAS. Begitu. Sehingga nanti kinerja dari server itu akan lebih ringan lagi ketika transaksinya terkait dengan manipulasi data atau manipulasi file di situ, dia dipindahkan kepada media yang lainnya. Secara konsep, NAS itu adalah penyimpanan bersama. Penyimpanan bersama pada suatu jaringan dengan menggunakan sistem operasi yang dikhususkan untuk melayani kebutuhan berkas data. Ini yang membedakan. Jadi NAS ini dia punya OS khusus sendiri. Salah satu contohnya adalah TrueNAS, TRUE NAS. Itu yang digunakan untuk melayani kebutuhan berkas data. Dia hanya berfokus kepada manajemen data seperti upload, download, edit, dan sebagainya. Mirip-mirip seperti penggunaan seperti di Drive, seperti itu. Makanya dalam media penyimpanannya di dalam NAS itu, dia merupakan perpaduan antara cloud computing dengan local storage. Local storage dalam artian dia bisa disimpan dalam sebuah media offline, media yang terlihat atau media seperti komputer PC biasa, tapi dia bersifat seperti cloud computing yang dia bisa diakses apabila dia terkoneksi dengan jaringan. Seperti itu. Karena itu, perangkat yang siap dipakai pada NAS itu biasanya dalam bentuk software atau operating system yang diinstalkan pada sebuah komputer agar komputer itu berubah fungsi menjadi NAS. Gitu. Komputer ini bisa dia dengan spek server atau dengan spek yang PC biasa seperti itu. Karena fokus utamanya nanti dia tidak melakukan proses yang lainnya selain proses manajemen data. Dia tidak memikirkan yang namanya grafis, dia tidak memikirkan yang namanya audio atau sound. Dia hanya memikirkan bagaimana nanti datanya atau filenya itu bisa masuk ke dalam media penyimpanan yang dimiliki oleh
perangkat itu atau komputer itu. Dan bagaimana dia nanti bisa tetap terkoneksi dengan jaringan sehingga dia bisa diakses oleh orang-orang yang terkoneksi dalam jaringan itu. Fokusnya seperti itu dari OS-nya. Sedangkan NAS sendiri berkomunikasi pada beberapa jenis OS itu dia menggunakan NFS pada dia komunikasi dengan model Linux atau Unix. Kemudian CIFS pada Windows. Bahkan dia bisa dipasang menjadi sebuah FTP atau HTTP hub atau protokol lain pada networking yang support dengan dia. Nah, kita masuk ke prinsip dasar NAS. NAS punya beberapa prinsip dasar. Yang pertama adalah dia penyimpanan file, di mana dalam penyimpanan file dia dapat menyimpan data di dalam bentuk file, mengelolanya menjadi beberapa folder-folder di situ, atau menata hierarkinya, ada direktori, subdirektori dan sebagainya. Kemudian NAS juga dimanfaatkan dalam memecah file menjadi beberapa blok, seperti yang ada di dalam gambar di samping ini. Ini adalah contoh dari blok-blok file di situ nanti, yang dia bisa dipecah dan disimpan di dalam NAS. Nah, penyimpanan dalam bentuk objek, di mana penyimpanan objek nanti dia lebih menekankan kepada metadata dari sebuah file dan juga nomor identifikasi uniknya berapa, sehingga dia nanti bisa dipanggil kembali menggunakan perangkat yang sudah diinstal oleh NAS. Keuntungan dari penggunaan NAS adalah kemampuannya dalam meningkatkan keamanan data karena dia posisinya terpisah dari servernya, sehingga dia bisa ketika servernya kena attach atau kena attack di situ nanti NAS-nya tidak akan terpengaruh dia. Kemudian ada pengelolaan data yang lebih mudah karena dia hanya fokus pada manajemen data. Maka dia nanti secara timernya, secara time aksesnya dia lebih cepat daripada yang kita pakai server biasa nanti. Kemudian kita bisa melakukan backup secara teratur ketika ada NAS itu nanti. Dan yang pasti adalah dia bisa mengurangi beban kerja server karena mekanisme penyimpanan data yang biasa dikerjakan oleh server dia akan dipindahkan ke dalam NAS seperti itu. Konsep NAS sendiri dia ada 3 konsep utama, yaitu DAS, NAS, dan SAN. 3 konsep ini sama-sama menggunakan attached storage konsepnya. Cuma ketika DAS itu dia langsung interkoneksinya antara server dengan storage disk-nya dia. Kalau NAS dia ada semacam kayak jaringan yang mewadahi atau menyambungkan antara server dengan storage disk. Sedangkan SAN ini yang paling mirip dengan NAS, dia juga ada jaringan namun lebih eksklusif daripada NAS. Kompatibilitasnya seperti ini. Ketika DAS itu dia langsung nyimpen dari lokal server datanya, nyimpen ke dalam storage di dalam DAS. Sedangkan untuk NAS dia nanti akan dilewatkan jaringan terlebih dahulu. Bisa menggunakan konsep cloud, pakai Nextcloud atau pakai OnCloud dan sebagainya, atau pakai konsep-konsep seperti TrueNAS yang dia OS-nya sudah diinstalkan langsung. Dia runningnya via network. Sedangkan pada SAN itu dia akan running pada konsep jaringan yang lebih eksklusif daripada NAS. Namun secara penyimpanan dia mirip dengan konsepnya NAS. Contohnya seperti berikut terkait dengan pentingnya penggunaan NAS di sini. For any small business, it is important to have an effective way to store data and share it among employees. Thus, any network with more than 2 or 3 users who need to access the same data should be implementing some sort of client-server relationship.
When it comes to choosing between NAS or server, the choice depends on several factors. However, first you must understand the differences between a server and NAS. The main role of a server is to manage resources on the network. The server will be using a server operating system such as Windows Server, Linux, or Mac OS X Server. A server can fill a number of roles, all of which manage resources and clients on your local network. NAS stands for Network Attached Storage. As you can derive from the name, a NAS is attached to a network and stores and serves data. In addition to file storage and sharing, NAS devices offer many of the same services that a standard Windows server can, but with more basic settings and less customization. NAS devices also require you to use its own platform-specific applications, rather than choosing from just any third-party software. So, which device suits your small business? To decide whether a NAS or server will best suit your small business, it's helpful to break down the benefits of each in the following categories. Functionality and ease of use. Application servers are more powerful than NAS as they offer more functionality. Application servers allow you to install third-party software. With a NAS, you're limited to applications you can download on the NAS operating system. Servers are more capable and offer more advanced controls over your network services and applications, but also require far more management. The NAS offers less advanced functionality, but will not require as much maintenance or configuration. Sharing capabilities. Both options provide a great way to share files and allow for control over user permissions. If you are frequently collaborating with clients, you should consider a NAS for its ability to allow outside access to shared folders via the internet. If you only need to collaborate among colleagues, the server will meet all of your needs. Cost. While a server contains more powerful hardware and offers more functionality, an application server will almost always cost more than a NAS overall. Server operating systems often require purchasing licenses. On the other hand, most NAS software comes with the NAS device and does not require per-user licensing. Should you buy a NAS or a server for your small business? For companies seeking higher functionality and can handle the more complicated configuration, maintenance, and higher costs, an application server is the best choice. For those who are looking for a good file storage and sharing solution, with other basic applications, a NAS is typically a far more affordable option. Oke, itu tadi tentang Any small business bagaimana penggunaan NAS atau pentingnya dalam kajian perbandingan antara server dengan NAS. Nah, ini merupakan rujukan yang saya gunakan untuk menyusun materi ini. Jadi apabila kalian mengalami kesulitan atau bingung penjelasan terkait dengan NAS pada pertemuan kali ini, silahkan mengakses pada rujukan-rujukan yang sudah saya siapkan di sini. Oke, terima kasih sudah mengikuti pertemuan kali ini dan juga penjelasan ini. Nextnya kita akan sambung dengan praktikum bagaimana kita bisa mengembangkan atau membuat sebuah network attached storage sendiri yang dapat kita akses pada jaringan kita seperti itu. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.